Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan SQL Server Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan webinar series 3 tentang database migration to Azure yang akan dibawakan oleh Mas Indra Darmawan. Untuk Mas Indra, mungkin silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, selamat pagi rekan-rekan SQL Community semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Kiki atas kesempatannya ini untuk bisa sharing ke forum community ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Darmawan. Saya saat ini bekerja di Agit dan saat ini menghandle fokusnya di organisasi Microsoft Azure and Managed Services Operation. Jadi di Agit sendiri ini sudah fokus ada organisasi yang manage untuk Microsoft Azure. Oke, untuk di webinar seri keempat ini, di pagi hari ini saya akan membawakan terkait database migration ke Azure. Oke, untuk ini saya langsung mulai ya Pak Kiki ya. Oke, untuk agendanya ada yang pertama itu terkait transformation journey, yang kedua terkait Azure Migrate and Common Migration Scenario, jadi apa saja skenario yang kita bisa lakukan untuk migrasi ke Azure. Yang ketiga adalah database migration overview yang kita fokuskan pada sharing di pagi hari ini. Kemudian yang keempat adalah migration SQL Server di Azure VM dan migration di Azure SQL Database. Dan yang selanjutnya ada demo dan tanya jawab gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mau langsung ditanyakan bisa langsung chat di Q&A ya. Oke, mungkin akhir-akhir ini kita udah sangat familiar dengan istilah new normal. Dengan adanya new normal artinya bisnis itu sudah dipaksa untuk berubah atau bertransformasi ya. Khususnya bertransformasi dengan teknologi. Jadi kita istilahnya menyebutnya digital transformation. Dan pada umumnya di company atau di suatu perusahaan itu ada 4 hal yang biasa difokuskan untuk membuat strategi digitalnya. Yang pertama itu terkait engage ke customer. Gimana caranya kita punya perusahaan untuk bisa tetap bertahan ya, untuk tumbuh dan berinovasi dan berkembang, yaitu salah satunya kita fokus untuk engage ke customer. Selanjutnya yang kedua adalah transform your product. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan makanan yang dulunya hanya bisa makan di tempat, saat ini mungkin dia beralih menjualan jadi frozen food gitu ya, karena secara kondisi tidak mungkin lagi untuk makan atau kumpul di tempat makannya, seperti itu. Jadi transform your product. Kemudian optimize your operation gitu. Gimana caranya di internal operationnya itu bisa diminimize lagi, bisa dimaksimalkan lagi. Nah, untuk optimasi ini artinya kita butuh bisa memberdayakan karyawan kita existing agar bisa melakukan produktivitas yang lebih baik, seperti itu. Itu di sisi digital transformation. Kemudian, untuk mencapai digital transformation tadi, kita harus melakukan apa gitu ya. Jadi, ada beberapa hal gitu. Kalau di sisi Azure yang ditawarkan ada 3, yaitu infrastruktur, apps, and data gitu. Untuk infrastruktur secara 80% administratif work-nya itu sudah bisa di cover oleh Azure. Jadi kalau misalnya kita udah pakai Azure PaaS, kita udah nggak perlu mikirin lagi infrastruktur. Jadi kita kalau misalnya punya sistem admin atau network admin, itu kita bisa berinovasi atau berkembang lagi di area yang lain, itu di luar infrastruktur, di luar yang administratif task yang biasa dilakukan. Kemudian untuk data, kita juga bisa melakukan new analisa data approach. Mungkin yang dulunya kita nggak bisa dapetin datanya atau ngolah datanya, dengan Azure ini kita bisa mengolah datanya gitu ya, mungkin dengan multiple data source gitu, kita bisa olah jadi satu dan secara komputer bisa jadi cepat gitu ya, untuk menunjang keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Oke, dari beberapa customer pasti pertanyaan yang sering muncul tuh ini, ketika kita mau pindah ke Azure atau transform digital ya, itu apa yang harus dilakukan? Apakah Azure ini sudah secure?
apakah ketika kita end of support software-nya kita upgrade ke Azure bisa langsung dengan smooth berjalan gitu. Kemudian aplikasi yang kita hosting ke Azure ini apakah pasti lebih baik atau tidak. Nah, itu banyak pertanyaan yang ditanyakan mungkin oleh level manajemen ya, terutama fokusnya lebih ke data sebenarnya. Datanya secure atau tidak seperti itu. Nah, untuk saat ini Azure ini sudah memastikan untuk dari sisi security itu pasti udah aman ya kalau di Azure, jadi tidak ada harusnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan lagi. Oke, kemudian untuk migration trigger, untuk saat ini yang sudah kita tahu COVID-19 itu pasti menjadi faktor utama yang mau tidak mau kita dipaksa harus berubah, gitu, tidak bisa menunggu lagi. Di luar itu mungkin terkait dengan keterbatasan capacity server gitu. Kalau misalnya saat ini server kita hanya bertahan sampai berapa bulan ke depan. Nah, untuk kita membeli hardware baru, membeli barang baru pasti itu butuh waktu gitu. Dan untuk pengirimannya bisa jadi dengan kondisi seperti ini akan butuh waktu yang lebih lama dari biasanya gitu untuk pengiriman hardware dari luar atau dari disti. Kemudian mungkin software-nya udah end of support gitu. Mungkin di beberapa perusahaan Bapak Ibu masih ada yang menggunakan SQL Server 2008 itu sudah end of support saat ini. Jadi mau tidak mau itu kalau misalnya kita pindahkan ke Azure itu sudah lebih aman, kita nggak perlu mikirin lagi end of supportnya kalau kita sudah pakai Azure SQL Database. Nanti ada beberapa opsi sih untuk di sisi database terkait servisnya seperti apa. Kemudian untuk klasifikasi environment ada infra, data, dan app study. Ini adalah path untuk migration path-nya. Jadi di sebelah kiri ini fokus ke migration gitu. Kalau di migration itu ada istilah misalnya rehost, refactor. Rehost itu lift and shift. Jadi kita hanya memindahkan apa infrastruktur yang di on-prem itu kita pindahkan ke cloud. Misalnya kita punya 5 VM, kita pindahkan 5 VM. Kemudian refactor ini mulai ada sedikit perubahan gitu ya. Jadi ada beberapa code yang kita sesuaikan. Kemudian kalau re-architect ini kita rubah mungkin yang tadinya di hosting di VM kita rubah jadi app service. Itu tuh re-architect yang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya kita bisa juga di modernize, ini di replace. Di Azure itu banyak feature, mungkin ada Azure Function atau machine learning gitu. Itu yang bisa kita lakukan untuk mereplace aplikasi-aplikasi yang saat ini kita gunakan. Gitu. Jadi harus butuh waktu untuk melakukan replace, tapi secara inovasi dan productivity-nya dan scalable-nya itu lebih baik gitu ya. Karena ini untuk menunjang misalnya SaaS, software as a service. Migrasi cloud ini adalah langkah awal ya, yang paling utama untuk kita melakukan transformasi digital. Jadi step yang harus kita lakukan pertama adalah ya kita harus berani untuk melakukan cloud migration. Karena dengan kondisi COVID saat ini, kemarin waktu pas kita diskusi dengan beberapa customer pun banyak kebijakan dari manajemen itu yang memutuskan tahun ini tuh tidak boleh keluar capex gitu. Artinya tidak boleh keluar untuk capex investasi ya, pembelian hardware yang biayanya cukup besar dan lain-lain. Jadi yang boleh itu hanya OPEX. Nah, OPEX ini adalah operation bulanan. Nah, ini sangat cocok solusi yang diberikan oleh Azure. Jadi metodenya adalah pay as you go. Jadi apa yang kita pakai itu yang kita bayar. Jadi secara budgetnya kita bisa budgetkan di level OPEX gitu. Jadi nggak perlu sampai level capex. Itu ada beberapa yang saat ini kita lagi engage dengan beberapa customer untuk memberikan solusi itu. Gimana caranya mereka migrate environment-nya mereka dari on-prem ke cloud gitu ya. Dengan pertimbangan yang pastinya yang utama bagi customer kita adalah cost-nya. Oke, di sini saya ingin mengenalkan feature untuk migrate ya dari Azure Migrate. Sebenarnya untuk migrasi data ini Microsoft tuh sudah punya beberapa tools ya. Cuman Azure Migrate ini terbilang tools yang cukup baru. Dia langsung ada di Azure gitu ya. Jadi yang pertama kelebihannya dia bisa multiple skenario. Jadi dia bisa buat migrate server, itu database, kemudian application atau mungkin virtual desktop. Kemudian secara capability-nya juga dia sudah komprehensif, bisa discovery, assessment, sama migration gitu. Dan dia bisa terkoneksi dengan third party tools yang lain. Secara responsibility dia sudah centralized, jadi bisa end-to-end tracking dan insight monitoring. Ketika kita melakukan Azure, kendalanya apa saja itu bisa kita monitoring, kita tracking. Kemudian ini ada 3 fase yang bisa kita
lakukan untuk dengan menggunakan Azure Migrate. Ini ada 3 fase dan ada 3 bagian yang kita pecah ya. Ada server migration, database, dan application migration. Untuk yang di level server migration, tahap pertama itu ada discover. Discover itu kita bisa menggunakan Azure Migrate Appliance. Jadi kita download, kita install di on-prem kita install, kita setting konfigurasi Azure Migrate Compliance itu buat melihat analyze server performance yang ada di on-prem. Yang kedua itu kita bisa melakukan assessment. Assessment ini untuk melihat dependency mapping antara server yang ada di on-prem kita, kemudian cost planning-nya untuk sizing di Azure nanti seberapa besar. Nah, itu kita bisa melakukan di fase assessment. Setelah itu sudah final, kita bisa melakukan migrate. Kita sudah bisa menggunakan Azure Migrate ini untuk migrasi servernya. Dan ada beberapa tools juga yang sudah terintegrasi, contoh kayak VMware gitu, NetApp, itu sudah terintegrasi untuk server migration. Jadi kalau di company kita ada pakai VMware tools buat manage VM, itu bisa kita integrasikan ke tools yang Azure Migrate. Kemudian yang kedua database migration, ini yang fokus kita demokan nanti di akhir ya. Untuk database migration ini untuk discover kita bisa bikin project. Jadi istilahnya kita bikin project di Azure Migrate. Kita bikinnya di level Azure. Nanti di project itu ada beberapa step. Salah satunya adalah download DMA. Jadi DMA ini sebenarnya tools yang udah cukup lama ya. Udah beberapa tahun itu sudah ada, bisa digunakan untuk migrate, biasanya digunakan untuk migrate ya, dari SQL 2005 atau 2008 mungkin ke versi yang terbaru, atau mungkin sudah bisa juga digunakan untuk migrate ke Azure juga. Jadi dari SQL on-prem bisa juga langsung digunakan untuk migrate ke Azure gitu. Jadi di sini di Azure Migrate DMA ini kita bisa gunakan untuk melakukan discover, hasilnya bisa kita upload gitu, upload ke Azure atau migrate project. Jadi di sana kita bisa melakukan datanya sudah ke pooling di Azure Migrate, jadi kita bisa melakukan analisa kalau misalnya ada kendala gitu. Kalau misalnya kita punya 100 database server, nah gimana caranya kita mindahin, kita tahu historinya, problemnya seperti apa. Itu ada hasil assessment-nya kita bisa upload ke Azure Project. Kemudian yang kedua ada assessment, kita bisa assess on-prem database kita menggunakan DMA juga. Dari DMA ini nanti ada finding, beberapa finding yang harus di-improve. Mungkin dari sisi feature-nya, mungkin ada deprecated feature atau feature yang ketika kita upgrade itu sudah tidak ada gitu. Jadi harus kita rubah, atau mungkin ada scripting yang harus kita sesuaikan juga. Selain dari feature, mungkin ada scripting yang harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga ini adalah migrate, sync data assessment. Jadi di sini di demo ini pun nanti kita akan menggunakan data migration service atau DMS ya, Azure DMS. Ini di level Azure. Mungkin kalau DMA itu teman-teman sudah pernah coba juga gitu. Nanti mungkin kalau waktunya cukup kita bisa compare antara DMA sama DMS, tapi prioritinya adalah kita coba demoin untuk yang DMS ini. Untuk move skema, data dan objek-objek database yang lainnya. Untuk yang aplikasi juga sama, untuk application migration, untuk discover-nya kita bisa menggunakan app migration services. Ini ada yang untuk .NET dan untuk PHP. Kemudian kita juga bisa melakukan assessment, ya, assessment dengan tools tersebut. Setelah itu kita bisa migrate ke app service ya. Kita untuk code-nya juga kita bisa redeploying ke Azure DevOps biar bisa kita gunakan CI/CD pipeline gitu untuk deploy-nya. Ini kita gunakan app service migration assistant tools. Jadi ada beberapa tools sebenarnya untuk yang migrasi ini. Oke, selanjutnya ini common migration project. Jadi project apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu menggunakan Azure Migrate. Yang pertama itu Windows Server, itu udah pasti dalam hal server migration. SQL Server ini dalam database migration, atau mungkin Linux and open source database gitu. Jadi ada MySQL, Postgre, itu juga bisa kita migrate ke Azure database gitu ya. Selanjutnya ada DevTest workload. Kalau di Azure itu ada istilah DevTest Lab. Nah, DevTest Lab ini fungsinya adalah buat kita hosting, ya, kita bikin suatu environment yang digunakan hanya untuk development environment gitu. Kenapa dibikin terpisah? Karena dengan menggunakan DevTest Lab ini di Azure itu secara cost menjadi lebih murah gitu ya. Jadi karena tidak akan digunakan untuk production, untuk development saja, dan secara harga di sini lebih murah. Jadi kita bisa cost efisiensi. Jadi kita punya production-nya satu server, mungkin dev-nya ada 2 atau 3 untuk QA, untuk testing, untuk lain-lain gitu ya. Secara jumlah pasti lebih banyak walaupun speknya lebih kecil, dan
di sini kita bisa hosting dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang kita tanpa pakai DevTest Lab gitu ya. Kemudian .NET dan PHP Web Apps, ini app service gitu ya. Dan saat ini pun Azure ini sudah comply dengan SAP. Jadi SAP for HANA itu kita bisa running di atas Azure. Jadi istilahnya ada SAP on Azure. Dan beberapa customer kita saat ini pun sedang melakukan assessment hal ini. Gitu ya. Dan di sisi Azure sendiri sudah ada sizing khusus yang bisa digunakan untuk SAP. Gitu. Jadi tidak, kan di Azure sizingnya banyak ya. Jadi untuk SAP sendiri itu ada sizing khusus yang direkomendasikan oleh SAP. Gitu. Kemudian specialized workload, ini yang tools yang tadi yang saya bilang sudah terintegrasi, ada VMware, ada NetApp, itu kalau kita migrasi, ini bisa lebih mudah, karena secara interface-nya itu sudah ada dengan Azure. Yang terakhir, virtual desktop interface, kalau mungkin di company Bapak atau Ibu ada yang menggunakan Citrix, atau mungkin tools yang lain di on-prem, itu kita bisa juga menggunakan Azure, kita migrasi agar bisa menggunakan virtual desktop interface yang ada di cloud-nya Azure, seperti itu. Ini beberapa migration project yang bisa kita lakukan untuk dari on-prem ke cloud ya. Oke, kemudian untuk database migration overview, yang pertama saya mau jelaskan dulu terkait tipe dari Azure SQL Database gitu ya. Jadi ada apa saja di Azure SQL Database? Yang pertama ada yang tipenya single. Single ini secara resource dia dedicated, jadi dia bagus untuk garanti resource. Jadi resource-nya tidak akan digunakan oleh resource yang lain, gitu ya, dedicated resource. Kemudian Elastic Pool ini SaaS, dia bisa multiple database, bisa multiple tenant, dan fungsi dia cocok untuk yang cost efisiensi karena tipikalnya resource sharing. Jadi di dalam satu Elastic Pool ini bisa kita pasang beberapa database gitu ya. Jadi secara resource-nya satu, dia bisa digunakan oleh beberapa database. Kemudian yang ketiga adalah managed instance. Ini cocok untuk modernize scale gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau scale up, scale out, itu bisa lebih bagus. Dan selain Azure SQL Database ini, di Azure itu ada SQL Azure on VM. Gitu ya. SQL Azure on VM ini mungkin secara administratifnya itu sama dengan SQL yang di on-prem. Jadi kita install SQL Server di dalam OS seperti itu. Nah, itu kita punya full access gitu. Kalau yang di Azure SQL Database ini kita tidak punya full access seperti Azure yang SQL Server on VM Azure gitu ya. Jadi di sini secara performance lebih terjaga, cuma secara administrasi mungkin memang tidak powerful seperti yang di VM seperti itu. Ini ada plus minusnya ya, dari sisi kebutuhan kita seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk mengurangi administratif task, lebih cocoknya untuk yang Azure SQL Database seperti itu ya. Kemudian untuk yang data migration, secara aplikasi, kalau misalnya kita migrate dari on-prem ke cloud menggunakan Azure SQL Database, itu secara aplikasi tidak akan ada perubahan desain. Jadi hanya tinggal mengganti connection string dari on-prem ke cloud. Kemudian yang kedua, secara performance workload di Azure SQL Database kita bisa dengan mudah untuk scale up atau scale out-nya seperti itu. Jadi dengan minimum downtime. Kalau di on-prem mungkin kita punya sizing, misalnya servernya itu CPU-nya 8 core, kemudian memorinya mungkin 64 GB. Ketika kita mau nambah pasti butuh downtime. Dan ketika hardware tidak ada pun kita harus order dulu seperti itu. Jadi butuh waktu lebih lama. Tapi kalau di Azure SQL Database itu bisa seamless ya, dengan waktu yang cukup cepat kita bisa langsung upgrade. Kemudian yang ketiga ada open source untuk database atau VM. Kita di Azure itu juga ada Azure Database for PostgreSQL dan Azure Database for MySQL. Jadi dua hal ini sudah ada fiturnya di Azure untuk yang open source. Yang terakhir ada Shift untuk MongoDB, ya MongoDB, Graph atau Cassandra DB. Itu kita bisa gunakan Azure Cosmos DB ini untuk database yang NoSQL gitu ya, yang bisa kita lakukan. Oke, kemudian selanjutnya ini relasi database platform yang ada di Azure. Ya, secara overall fiturnya cukup banyak ya, dan fokusnya tadi ya ada Azure SQL Database, ada Data Warehouse, ada. Nah, untuk SQL Data Warehouse ini Microsoft ini sudah launching produk barunya, jadi di replace lah ya gitu, diganti rebranding dan dengan fitur yang lebih kompleks lagi. Itu ada Azure Synapse, itu menggantikan untuk Data Warehouse. Kemudian ada Postgre, MySQL dan MariaDB.
dan semua resource ini sudah ada di 54 region ya. Jadi data centernya udah tersebar di 54 region. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa aplikasi kita itu akan downtime karena ada jaminan 99,99% atau 0,9% atau 0,95%. Itu tergantung service yang kita gunakan di Azure. Jadi di Azure juga ada HADR, itu ada konfigurasi lagi yang kita bisa setting sehingga SLA-nya bisa 99,99% gitu ya, tanpa downtime. Seperti itu. Kemudian ini langkah-langkah untuk migrasi ya, life cycle-nya. Jadi yang pertama tadi kan sebelumnya di Azure Migrate itu ada 3, discover, assess, sama migrate. Nah di sini di fase migrate itu kita detailkan lagi. Yang pertama tadi discover, assess. Nah ketika migrate ini pertama kita convert dulu. Ya convertnya ini di dalam lingkaran ini kita melakukan looping, ada migrate data, skema, objek gitu. Kemudian kita fixing gitu. Kalau misalnya dari DMA tadi ada finding harus di fixing, kita fixing. Kemudian kita remediate application-nya, kita lakukan functional test atau performance test. Kemudian kita bisa optimize juga sebelum dia naik ke production gitu atau ke Azure. Setelah rehearsal ini selesai, ya looping ini selesai kita lakukan sampai dapat best performance, lalu kita bisa melakukan data sync ke cloud. Gitu. Data sync kita bisa lakukan ke cloud, kemudian setelah datanya itu synchronize, kita bisa cut over di satu waktu, kita bisa cut over agar data yang latest itu kita gunakan yang ada di Azure atau di environment barunya. Seperti ini adalah migration lifecycle. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan di benak Bapak Ibu, berapa lama sih butuh waktunya? Sebenarnya waktu yang cukup lama itu habis di fase testing, seperti itu ya. Karena testing itu tergantung dari aplikasi atau proses bisnisnya. Itu jadi proses bisnisnya seberapa besar, seberapa kompleks, fungsinya seberapa banyak. Nah, itu yang harus kita pastikan di fase testing itu bisa berjalan dengan baik ketika kita sudah upgrade. Gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut saya mau coba lihat dulu. Ada Q&A atau belum di sini? Oh, sudah ada 7 pertanyaan ya. Apa yang menjadi bahwa aman? Oke, yang pertanyaan tadi. Oke, jadi ada pertanyaan apa yang menjadi jaminan bahwa Azure itu aman? Jadi secara infrastruktur ya, infrastruktur Azure itu di Azure pun sebenarnya ada produk Azure Security ya. Microsoft Azure Security itu salah satu security Azure yang ditawarkan untuk multi cloud juga, multi cloud atau on-prem. Jadi secara network infrastruktur, hardware, firmware, kemudian secure testing dan monitoring itu sudah dijamin sama Microsoft karena secara tim supportnya 24/7 gitu. Jadi 24 jam mereka melakukan monitoring untuk memastikan bahwa environment Azure ini bisa berjalan dengan aman gitu. Dan selain mereka juga fokus untuk monitoring environment mereka pun menjual yang namanya Azure Security. Nah, Azure Security ini bisa kita gunakan untuk monitoring di Azure, infrastruktur di Azure maupun di on-prem gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana strategi untuk database SQL Server database yang masih terdistribusi? Apakah bisa disupport di Azure gitu? Yang masih terdistribusi artinya kan ini ada di mungkin secara arsitektur aplikasinya ya. Saya coba menyamakan persepsi dulu. Terdistribusi ini biasanya tuh terkait dengan desain aplikasinya. Jadi aplikasinya ini mungkin terkait koneksi di site-nya gitu ya, di site-nya kurang bagus sehingga dia bikin database-nya itu terdistribusi, ada database untuk cabang A hanya ada di lokasi A, cabang B hanya ada di lokasi B, tapi di suatu waktu database ini bisa dikonsolidasi, itu ditarik ke satu database utama yang mengkolek semua datanya, tapi secara transaksi dia bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk di Azure kalau misalnya kendalanya masalah koneksi internet itu agak susah, jadi untuk distribusi ini. Tapi kalau misalnya bukan karena internet atau mungkin karena reason yang lain, itu sebenarnya secara database tetap kita bisa lakukan gitu, cloud ya. Nanti aplikasinya itu
akan akses database yang ada di cloud gitu. Jadi asalkan ada koneksi internet dari sisi site-nya atau cabangnya. Selain internet itu, kita juga kalau misalnya kok data yang lewat ini cukup besar, kita bisa juga menggunakan VPN tunneling ya. VPN tunneling dari site to site. Jadi istilahnya adalah ada site to site, ada point to site ya. Jadi untuk dari memastikan koneksinya itu lebih stabil gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan, Azure SQL Database dibuat sebagai node HA, apakah bisa? Sebagai node HA bisa, jadi kalau di Azure itu ada istilahnya scratch-DB juga, jadi bisa kita scratch ke atas, sebagai HADR pun bisa gitu ya. Jadi high availability kita bisa setting always on gitu dari on-prem ke cloud gitu. Ini mungkin HA-nya HA di cloud semua atau HA ada yang di ini ya. Jadi mungkin kalau di cloud semua kita bisa bikin HADR juga gitu. Jadi kita udah bikin Azure SQL Database, kita bisa availability setnya itu kita bisa setting juga HA-nya di data center yang lain atau di region yang lain gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke materi. Oke, ini materi terakhir tadi migration lifecycle ya. Kemudian selanjutnya ada DB migration option. Kita ada PAS atau IaaS ya di Azure. Ini kalau dilihat di sumbu X dan sumbu Y, sebelah kiri ini higher administration sampai lower administration. Yang tadi dibilang 80% secara administratif PAS itu bisa berkurang kalau kita pakai Azure. Itu adalah dilihat dari sini. Kemudian yang sumbu Y ini adalah dedicated high cost sama share low cost. Gitu ya. Jadi secara cost-nya bisa di-share. Yang pertama kalau kita pakai physical server, yang pasti secara administration kita menjadi lebih banyak ya. Mungkin kita harus setting jaringannya, kemudian VLAN-nya, kemudian storage-nya. Kita harus setting RAID 5 atau RAID 10, konfigurasi storage pool-nya seperti apa gitu ya. Ini banyak yang harus dipikirkan kalau misalnya kita physical server. Kemudian virtual pool masih sama, kita harus setting jaringannya sendiri, storage-nya, sun storage-nya, atau mungkin konfigurasi lain di sisi data center. Gitu. Kemudian di atas virtual ini, di Azure itu kita ada IaaS, Infrastructure as a Service, jadi kita bisa bikin VM di Azure, SQL-nya kita bisa running di dalam VM tersebut. Gitu. Dan di atas IaaS ini kita ada PAS. PAS itu Azure SQL Database, kita tidak perlu mikirin lagi secara infrastruktur, jadi servernya udah kita tidak perlu kita pikirkan lagi, tapi kita fokus ke Azure SQL Database-nya. Oke, untuk migration Microsoft Azure yang IaaS, ya ini untuk yang running di VM. Secara sizing, cost impact-nya, kita akan bayar compute-nya, kemudian storage sama bandwidth. Bandwidth ini adalah ketika kita download data dari Azure ke on-prem atau keluar dari Azure. Kemudian support version-nya dari 2012 sampai 2017, dan selanjutnya ada licensing consideration. Nah ini salah satu yang benefit yang ditawarkan juga sama Microsoft, kita bisa bring your own. Jadi kita istilahnya adalah Azure benefit gitu ya, hybrid benefit, Azure hybrid benefit. Jadi kita punya license OS nih misalnya, atau license SQL Server. Kalau selama kita belinya pakai SA, Software Assurance, itu kita bisa pindahkan atau kita bisa gunakan license tersebut di Azure. Jadi ketika kita gunakan, yang kita bayar di Azure itu hanya compute power-nya saja. Jadi secara license kita tidak perlu bayar lagi. Gitu. Kemudian ini secara platform ya kita rate-nya itu per hours. Gitu. Jadi yang tadi ada cash di customer, secara manajemen nggak boleh capex, nah ini adalah solusi. Jadi karena per hours dan PSU Go, jadi OPEX yang kita bisa keluarkan seperti itu. Kemudian untuk migrate ke Azure SQL Database, ini adalah beberapa benefit yang dijamin sama Microsoft. Untuk HA tadi, HADR, sudah 99,99% uptime-nya, karena kita Azure ini sudah menggunakan Active Geo Replication, Point in Time Restore gitu ya, Geo Restore, jadi itu sudah lebih terjamin. Secara performance juga bisa 100 kali lebih cepat karena sudah bisa menggunakan in-memory column store, dan selanjutnya improve monitoringnya juga sudah cukup banyak karena secara extended event dan visibility-nya itu bisa lebih dari 100 table. Gitu. Nah ini fleksibilitasnya Azure SQL Database ya, dari sisi compute sama storage kita bisa milih dua option. Jadi ada
option yang DTU model. Yang sebelah kiri, DTU model ini dia berbanding lurus antara compute dan storage. Jadi semakin besar compute-nya, storage-nya pun semakin besar. Dan ini yang kita beli itu adalah sizing dari DTU-nya, jadi bukan compute-nya atau storage-nya. Kemudian opsi kedua adalah vCore model. Jadi kita bisa customisasi, mungkin kita punya aplikasi yang secara compute power-nya atau vCore-nya butuh besar, tapi datanya tuh masih kecil gitu, storage-nya masih kecil. Kita bisa customisasi di sini. Atau mungkin storage-nya butuh besar, kita punya database buat archiving, database-nya jarang diakses, cuman kapasitasnya cukup besar, kita bisa juga menggunakan vCore model. Itu fleksibilitasnya di sisi untuk licensing, untuk harganya. Kemudian scalable without downtime, ini adalah beberapa option yang based on DTU tadi ya, ini angka DTU-nya 125, 250, ini yang bisa kita gunakan untuk sizing Azure SQL Database, dan secara downtime ketika kita ada kebutuhan untuk upgrade itu tidak akan terjadi downtime. Jadi kita misalnya mau upgrade dari 125 DTU ke 1000 DTU, itu bisa seamless kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang tadi Azure SQL Database Active Geo-Replication. Jadi ada pertanyaan tadi HADR ya. Jadi availability untuk database ini di semua region sudah ada, dan multiple read-only secondary-nya itu maksimum 4. Jadi primary-nya 1, kemudian read-only-nya bisa kita replikasi menjadi 4 gitu. Jadi kalau di on-prem itu kita bisa setting kayak misalnya always on gitu ya. Kemudian application use secondary for read-only upload. Jadi desain di on-prem pun biasanya seperti itu. Di dalam aplikasi pasti ada kebutuhan buat reporting. Dan reporting ini secara desain itu dia akan menggunakan data yang read-only, yang replika, sehingga performance OLTP-nya atau transaksinya itu menjadi lebih terjaga, karena dia tidak ada beban untuk read data yang dilakukan oleh reporting. Ini menjadi solusi juga kalau misalnya secara workload aplikasi kita besar, tapi user juga minta real-time report, ya kita bisa menggunakan solusi geo-replication. Kemudian Azure Hybrid Benefit for SQL Server, ini yang tadi sempat saya sampaikan terkait licensing. Di sini pun ada conversion license ya. Dan license ini untuk yang khusus yang vCore model tadi ya. Jadi satu standar license core ini sama dengan general purpose atau hyperscale core. Jadi ini ada beberapa tipe lagi untuk yang core. Kemudian kalau enterprise license itu bisa untuk business critical core, 1:1. Tapi kalau kita punya enterprise license, itu bisa kita gunakan untuk 4 general purpose atau hyperscale core, gitu ya. Itu benefitnya. Jadi ini antara yang standar sama yang enterprise ya. Jadi secara benefit license-nya kita masih tetap bisa gunakan license yang sudah kita beli, seperti itu. Selanjutnya ini targeting application. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu sudah punya aplikasi, mungkin tujuannya buat SaaS, ini dipakai banyak customer gitu ya, atau mungkin ada aplikasi yang dipakai hanya buat internal employee. Nah ini salah satu pertimbangannya kapan kita menggunakan Elastic Database sama Single Database. Jadi Elastic Database ini kalau memang secara workload itu cukup perubahannya itu cukup besar gitu ya. Jadi mungkin kalau kita punya marketplace yang kadang-kadang ada flash sale-nya mungkin di akhir tahun atau di season-season tertentu, itu kan pasti terjadi lonjakan pengunjung. Nah kita bisa menggunakan Elastic Database ini, tujuannya adalah ketika dari sisi performance, ketika load-nya tinggi, dia bisa langsung auto scale seperti itu. Jadi hyperscale-nya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya customer ya, yang digunakan hanya untuk employee-nya saja, employee facing application gitu, atau customer application yang secara jumlah usernya itu bisa kita prediksi berapa jumlahnya dan nggak akan ada lonjakan cukup tinggi, kita bisa single database karena secara resource-nya itu bisa dedicated gitu. Ini juga untuk package line of business application yang dibuat sama vendor dari perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi yang hanya digunakan untuk internal, kita bisa menggunakan yang single database. Oke, kemudian ini ada beberapa tools dan service untuk migration journey. Jadi tadi saya sempat sampaikan di Azure itu, Azure Migrate ini salah satu feature yang baru, ada database migration services, ini untuk database. Kemudian kalau di sebelum itu kita ada DMA juga, data migration assistance, dan saat ini pun masih dipakai untuk melakukan assessment.
Kemudian ada SSMS. SSMS ini juga kita bisa lakukan untuk migrasi, ya ekspor impor. Dan yang terakhir ada database experimentation assistant. Jadi untuk melihat experiments atau workload dari database kita di on-prem itu berapa besar agar kita bisa menentukan sizingnya nanti ketika mau dinaikkan ke Azure. Gitu. Ini secara journey-nya. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan untuk masing-masing feature-nya tadi. Azure Database Migration Services, dia bisa homogen source, heterogen source, ya, bisa sebagai orchestrator gitu ya. Kemudian scale migration, dan bisa juga untuk near zero downtime atau online migration istilahnya. Kemudian untuk yang DMA ini step pertama itu kita bisa melakukan assessment atau identify isunya ada apa saja dengan DMA. Kemudian yang kedua pasti kita lakukan fixing dulu. Fixingnya kita perbaiki, ini kita lakukan rehearsal atau looping berkali-kali untuk memastikan semua isunya itu sudah selesai. Setelah selesai, kita bisa melakukan langkah ketiga, yaitu migrate skema, data, dan login. Ini targetnya bisa ke SQL Server on-prem, SQL on VM, ataupun ke Azure SQL Database. Oke, untuk tools selanjutnya yang SSMS, ini mungkin harusnya sudah familiar ya untuk SSMS. Nah, ini kita bisa gunakan juga untuk migration ke SQLDB. Caranya itu kita bisa ekspor data tier application, ya. Kemudian kita ekstrak, kita bisa deploy database-nya ke Azure SQL Database Service. Gitu. Tapi ini untuk limited assessment scope. Jadi kita sih sarankan masih pakai yang DMA untuk assessment-nya. Ini adalah skenario-nya untuk SSMS. Jadi dari SQL Server itu bisa langsung deploy ke Azure SQL Database atau mungkin ekspor-impor istilahnya. Kita bisa ekspor-impor pakai SSMS. Gitu, ekspor ke Backpack, kemudian impor lagi ke Azure SQL Database. Oke, ini gambaran untuk experimentation assistant. Jadi dia bisa melakukan replay di sini, kemudian analisis report, kemudian ada pie chart, grafik, gitu ya. Ini ada muncul analisa dari experimentation assistant-nya. Dari sini kita bisa melihat sizing-nya ini dengan hardware saat ini itu berapa besar. Kemudian buat ke cloud itu nanti kita bisa butuh sizing yang berapa besar. Ini bisa buat sizing. Kemudian selanjutnya ada online migration with backup and restore technology. Jadi ini solusi kalau misalnya datanya cukup besar, jadi tidak bisa dilakukan one time, gitu ya. Mungkin kita butuh waktu berapa lama buat nge-sync-nya, data cukup besar ya. Yang pertama kita bisa provide existing backup. Jadi kita backup dulu, full backup ke share network. Ini mungkin secara konsep mirip kayak log shipping ya. Kalau Bapak Ibu yang tahu teknologi replication, log shipping, ini kita backup full dulu, taruh di network share, kemudian DMS-nya itu bisa kita upload backup-nya ke Azure Storage, ini Azure Blob Storage, kita upload, dari situ kita bisa initiate migration-nya, jadi kita restore, backup full-nya bisa kita restore, kemudian transaction log-nya juga kita restore, jadi ini transaction log-nya tetap kita copy, kita upload ke atas, kemudian kita restore, sampai transaction log-nya itu sync, maksudnya semua transaction yang terbackup di sini sudah ke restore semua di atas. Kemudian di suatu waktu untuk cut over-nya kita bisa melakukan tail-log, backup tail-log. Jadi tail-log-nya ini kita backup, otomatis database-nya tidak bisa diakses, kemudian kita restore. Gitu. Karena ketika sudah tidak bisa diakses ini, artinya tidak ada perubahan data lagi, dan data yang lainnya sudah ada di Azure ketika sudah kita restore. Ini yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kemudian di sini ada garis panah ini. Ini adalah site-to-site connectivity. Ya, kita bisa menggunakan VPN tunneling atau express route. Itu tujuannya biar secara koneksinya bisa lebih stabil. Jadi kalau mungkin yang tadi distribute isunya masalah koneksi internet, gitu ya, kita bisa konfigurasi ini juga di sisi Azure, gitu ya, site-to-site connectivity. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan demonya, demo singkat aja mungkin ya, untuk Azure SQL Database ini. Saya akan coba share screen ulang. Oke. Saya sudah share, ini saya share portal Azure ya. Kita mulai dari portal Azure karena tadi kita mau menggunakan Azure Migrate, gitu ya. Jadi
experience-nya mungkin saya mau nunjukkan ke Bapak Ibu, mungkin di sini kita bisa juga mencoba Azure Trial gitu ya. Nanti kita bisa login, kemudian setelah login kita bisa langsung cari Azure Migrate gitu ya, Migrate. Oke. Nah, di Azure Migrate ini ada beberapa migration goal tadi ya, yang sudah kita jelaskan, ada server, ada database, ada VDI, ada web apps, dan ada databox. Nah, databox ini sebenarnya solusi buat migrasi data yang cukup besar. Jadi dari Microsoft saat ini sudah menyediakan opsi import datanya ke Azure menggunakan saving disk gitu ya. Jadi kita di sini bisa milih. Ini saya contohin aja. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk database 100 tera gitu, gimana caranya kita upload data 100 terabyte misalnya, atau mungkin 1000 terabyte, itu kita bisa menggunakan feature ini. Jadi disknya itu nanti akan dibawa ke data centernya Azure untuk langsung di copy gitu. Jadi ini ada beberapa option databox ya, databox disk yang 40 tera, 100 tera, dan 1000 tera. Ini ada yang kapasitas kecilnya, kita bisa pakai disk sendiri itu 1 tera gitu ya. Kemudian kita mulai untuk yang database project, jadi kita bisa bikin project. Saya sudah bikin database project di sini namanya coba, dan di sini akan terbentuk assessment tools dan migration tools. Ya, secara assessment tools ini kita bisa klik assess. Jadi misalnya ada satu database yang kita mau assess, kita bisa klik assess. Kemudian di sini ada step by step-nya. Yang pertama kita harus lakukan download DMA. Kita bisa klik linknya dari sini. Nanti di sini muncul link download DMA-nya, kita bisa lakukan download. Setelah download kita bisa bikin assessment project. Jadi kita bisa buka DMA-nya. Oke, ini adalah contoh DMA-nya. Ini saya buka DMA-nya. Versi latest ya 5.2. Kemudian sesuai step tadi kita bisa bikin project baru. Di sini ya new project type. Nah di sini type ini ada dua nih, ada assessment, ada migration. Itu migration ini untuk mindahin datanya ke cloud. Untuk pertama kita pasti harus melakukan assessment dulu. Ini kita bisa bikin projectnya, nama projectnya. Ini bebas ya. Assessment 1. Kemudian assessment type-nya apa, untuk database engine atau untuk integration services gitu ya. Kemudian source type-nya SQL Server atau mungkin dari AWS RDS gitu ya. Jadi dari AWS pun bisa kita migrasikan gitu. Nah ini tools-nya ini baru, mungkin kalau yang pernah menggunakan DMA versi lama, source-nya itu ada version SQL-nya ya, SQL 2008, 2012 mungkin. Tapi kalau di sini yang versi terbaru hanya SQL Server. Kemudian untuk targetnya ada 4, ada Azure SQL Database, Azure SQL Database Managed Instance, kemudian SQL on VM Azure, dan SQL Server ini untuk upgrade di on-premise juga. Kita pilih yang Azure SQL Database karena kepentingannya untuk upgrade ke migrasi ke cloud. Nah ini ada dua hal yang akan dicek, cek database compatibility sama cek feature parity. Gitu. Yang ketiga ini masih coming soon gitu ya untuk new feature-nya. Ini kita bisa next. Oke, kita pilih servernya, source-nya apa yang mau kita mau access gitu ya. Ini misalnya saya punya server gitu ya. Kemudian saya masukkan login-nya. Ini contoh case-nya saya punya server on-prem gitu. Ada SQL Server, SQL-nya 2014. Di sini saya sampling pakai database sampel yang AdventureWorks 2014. Ini bisa kita add. Kemudian setelah masuk di sini kita bisa start assessment. Oke, di sini sudah muncul ada SQL Server feature parity sama compatibility issue. Nah, di parity ini kita bisa lihat dulu. Di sini ada case apa? Di sini contoh ada unsupport feature. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama itu Azure SQL Database tidak support REST flag gitu ya. Karena yang tadi sudah saya bilang, secara administratif kalau kita pakai Azure SQL atau PAS itu ada beberapa feature yang tidak bisa kita gunakan. Kayak trace flag ini tidak bisa karena ini di level OS-nya kita bisa settingnya, di level instance-nya gitu. Ini contoh ini trace flag, kemudian ini ada analysis services, kemudian ada reporting services nggak disupport juga.
Kemudian ada Azure SQL Database gini ya, untuk Azure Key Vault Integration. Ini di Azure SQL-nya itu tidak disupport gitu. Jadi untuk feature-feature ini kita kalau analisis service kita bisa pakai feature yang lain gitu ya, mungkin Azure Synapse. Kemudian compatibility issue, ini adalah isu yang finding yang ditemukan di database saat ini terkait full text search gitu ya. Jadi di sini di tools ini bagusnya dia sudah menunjukkan isunya apa, objeknya apa saja. Ini contoh ada 3 objek. Kemudian ini detail ininya. Kemudian recommendation fix-nya. Jadi kalau ada recommendation fix-nya, dia akan munculnya di sini. Di sini contohnya tidak ada suggestion fix gitu. Oke, setelah hasil assessment selesai, kita bisa upload. Ini upload to Azure Migrate. Ini ada pilihan Azure environment-nya. Kita pilih yang Azure. Kemudian connect. Ketika connect, ini kita masukkan subscription-nya kita ya. Gitu. Oke, kita pilih subscription yang mau kita gunakan. Kemudian Azure Migrate Project-nya kita pilih. Kemudian kita upload. Oke, upload-nya selesai untuk upload assessment. Sekarang kita lihat lagi di Azure-nya untuk memastikan apakah sudah ke-upload atau belum. Ya, ini contoh udah ada 2. Kita coba refresh dulu. Oke, kita bisa lihat di sini ada database instant, ada database, ada di database ini kita bisa lihat di sini contoh ada 2 database ya yang saya trial sebelumnya di Adventure Work 2012, ini di SQL 2012 dan ini di SQL 2014 gitu. Ini di level database. Di level instance-nya ini contoh ada 2 server yang pernah saya lakukan assessment dengan tools ini. Ini beda versi SQL-nya gitu. Ini ketika kita klik muncul database-nya apa saja. Kemudian di sini bisa terlihat juga size-nya database, targetnya, kemudian ada migration blocker atau tidak, breaking changes count-nya, ready untuk Azure SQL Database, yes or no, kemudian ready for Azure SQL VM, yes or no. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Dan compatibility level-nya dia di level berapa. Gitu. Jadi di sini sudah secara assessment, si database ini sudah layak untuk kita migrate ke Azure SQL Database ataupun ke Azure SQL VM. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, kita bisa melakukan migrasi ya dengan tools ini, karena tadi kalau dilihat di depan ini ada project type-nya migration. Tapi untuk kali ini saya akan coba yang Azure Database Migration Services. Jadi kita cari database migration. Oke, ini ya Azure Database Migration Services. Ini saya udah bikin 2 istilahnya 2 project ya, kita bisa add. Ya, ini saya contohin cara isinya aja karena ini butuh waktu juga untuk deploy-nya. Jadi ini kita pilih subscription-nya, kemudian resource group-nya di mana gitu ya. Ini contoh Azure Migrate, saya bikin resource group. Kemudian service name-nya, location-nya karena kita di Asia kita bisa pakai Southeast Asia. Ini namanya bebas, SQL Migrate. Kemudian ini ada service mode, ada Azure atau hybrid ya. Kita menggunakan Azure dan di sini ada pricing tier-nya. Nah, pricing tier ini tadi yang menentukan dia bisa online near zero downtime atau tidak. Di sini ada 2 opsi standar ya. Ada 1 core, 2 core, 4 core. Ini kita bisa geser ya untuk menambah core-nya gitu. Nah, untuk saat ini secara harga dia masih free ya. Jadi masih 0, kemudian yang bedanya apa? Kalau untuk yang standar ini dia hanya support untuk offline migration only, jadi tidak bisa online. Kemudian untuk yang premium ini 4 core, dan dia sudah bisa support untuk yang offline maupun online migration, dengan minimum downtime. Gitu. Jadi ini tergantung dari tier-nya yang kita pilih. Kemudian kita apply, kita next ke networking, kita pilih subnet yang mau kita pakai, misalnya yang sudah kita bikin atau mungkin kita bikin baru subnetnya. Kemudian selanjutnya kita bisa review. Kalau misalnya sudah sesuai dengan isian kita bisa create, gitu ya. Jadi ini untuk Azure Migration Services. Nah, kita gunakan yang sudah ada untuk SQL migration, gitu. Kita bisa add new migration project, gini ya. Di sini add new migration project,
kita bikin projectnya ini SQL migration to Azure SQL. Oke. Kemudian source-nya dari SQL, kemudian targetnya ke Azure SQL Database. Nah, ini opsi yang tadi, opsinya kita bisa offline, kemudian online, atau project only, atau skema. Nah, karena kita ini masih baru, kita coba yang skema only. Yes. Jadi, secara urutan untuk migrasi ini, kita harus migrasikan skemanya dulu, baru datanya. Gitu. Jadi, yang pertama kita pilih harusnya skema only migration. Oke, sebelum kita melakukan skema migration, saya mau nunjukin dulu database targetnya ya. Jadi, ini tadi database source-nya, ada AdventureWorks 2014, kemudian targetnya ini masih kosong. Saya sudah punya Azure SQL, ya. Di sini database-nya masih kosong, kita bisa bikin database-nya dulu, gitu ya. Jadi buat rumahnya, kita bikin rumahnya dulu buat migrate skemanya, gitu ya. Nah, untuk bikin Azure Database, kita bisa lewat SSMS ini atau mungkin lewat portal Azure juga bisa. Karena ini memang sudah di Azure SQL Database. Oke, ini kita bisa kasih nama Adventure. Kemudian ini ada optionnya. Nah, mungkin kalau bisa dilihat, karena ini Azure SQL Database, jadi optionnya ini berbeda dengan yang on-prem ya. Ada perbedaan. Ini mungkin secara option yang ini sama, yang perbedaan itu di config sini. Ini kita harus connect ke Azure Subscription untuk bisa milih tipenya. Ya. Service level objektifnya itu apa? Jadi Gen 4, Gen 5 gitu ya. Ini terkait tipe licensing yang di Azure SQL. Kemudian edition-nya apa? Edition-nya apakah untuk data warehouse, untuk storage DB, general purpose, atau business critical, yang tadi ada migrasi license ya, itu akan impact ke sini. Kita bisa pilih yang tipenya yang mana yang mau kita gunakan, gitu, atau hyperscale. Ini max size-nya juga bisa kita define, gitu ya. Kalau misalnya udah oke, kita bisa lanjutkan. Nanti akan terbentuk database-nya di sini. Ini agak butuh waktu karena dia bikinnya langsung di Azure portal ya, gitu. Tapi lewat UI SSMS. Oke. Ini coba kita lihat lagi ke portalnya sambil nunggu ya. Jadi tadi kita balik lagi nih skema only. Skemanya kita pilih, kemudian kita save. Kemudian kita bisa create and run activity. Oke, setelah itu di sini diminta untuk masukkan select source-nya. Gitu. Sambil kita cek lagi. Oh, belum selesai. Oke, sambil kita tunggu, ini kita bisa masukkan dulu source SQL-nya, source SQL instance name, itu yang akan kita gunakan. Di sini contoh yang tadi saya gunakan, ini SQL DB01. Sorry. SQL DB01. Oke, ini bikin database sudah selesai ya. Ada AdventureWorks. Oke. Sekarang saya mau masukin server ininya. Oke, ini server source-nya ya, yang on-prem. Kemudian typical login-nya, password-nya, kemudian trust server certificate dipastikan. Ini kita connect ke source-nya dulu. Jadi kalau bisa dilihat di sini secara database source-nya ini, karena ini database sampel, jadi sudah ada data objek dan datanya. Kemudian kalau di database yang Azure SQL ini masih kosong. Kalau kita bisa lihat tabelnya, belum ada tabel apapun, karena kita baru bikin database. Oke, kemudian tadi source-nya sudah oke, selanjutnya kita select target.
targetnya kita pakai yang Azure SQL Database, IDH SQL Server. IDH SQL Server .database.windows.net. Kemudian ini tipenya saya pakai SQL Authentication, username-nya, password-nya dimasukkan, kemudian kita save untuk targetnya. Oke, lalu kita pilih database-nya yang mau kita migrasikan skemanya. Ini database-nya, kemudian target database-nya mana? Nah ini adalah AdventureWalk yang ada di Azure SQL Database. Jadi makanya tadi kita bikin dulu, karena kalau tidak bikin di sini nanti masih kosong. Setelah itu kita skema source-nya, kita ambil dari source, kemudian kita save, kemudian kita kasih nama activity-nya. Ini migrate schema. Kita run migration, ya kita pastiin dulu source-nya sudah benar dari SQLDB 01, kemudian ini versionnya 2014, ini targetnya ke Azure SQL Database, ya database windows.net, targetnya Azure SQL Database versionnya, kemudian skemanya satu, skema only migration. Kita bisa jalankan. Oke, di sini kita tinggal menunggu. Ini ada statusnya, kemudian ada migration detailnya. Ini kita bisa lakukan refresh ya. Tadi pending, sekarang sudah running. General script dan ada duration di sini. Ini kita bisa tunggu beberapa menit gitu ya. Cuman memang perbedaannya yang database migration services sama DMA, kalau saya bandingkan yang DMA itu lebih informatif sih secara infonya. Jadi di DMA itu ada prosesnya, kalau lagi berjalan terus progress bar-nya itu udah nyampe, bukan progress bar, script-nya itu sudah sampai mana gitu. Kalau ini kan kita hanya melihat satu baris seperti ini aja dengan status running gitu ya. Oke, ini sudah komplit, statusnya komplit, migration detailnya sudah komplit. Oke, setelah komplit, langkah selanjutnya kita perlu cek dulu apakah skemanya sudah beneran terupdate. Kita bisa refresh di sini di Azure SQL Database. Oke, ini sudah benar ya, tabelnya sudah terbentuk semua, tapi datanya masih 0 ya, belum ada isinya. Itu datanya masih 0. Terus proses selanjutnya berarti kita harus migrasi data. Gitu. Kita balik lagi ke project-nya, kita bikin project baru nih, new migration project. Kita bikin project baru namanya SQL Data Migration. Ini kita untuk migrasi datanya. Ini source-nya dari SQL, ini Azure SQL Database, kemudian tipenya kita pilih yang offline, karena ini tadi saya nyoba pakai yang tier 1 ya, gitu ya, 1 core. Ini kita save, kemudian run an activity. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi informasi source servernya. Source servernya itu tadi di SQLDB ya. Oke. Kemudian ini SQL Authentication. Username-nya dimasukkan, password-nya dimasukkan, trust server certificate, kemudian kita bisa save untuk source database-nya. Setelah itu kita masukkan yang kedua targetnya, select targetnya. Targetnya tadi kita pakai IDH SQL Server .database windows.net. Kemudian authentication-nya SQL, usernya dimasukkan, password-nya dimasukkan, encrypt connection, kita save. Oke, setelah itu kita pilih lagi database yang mana yang mau kita pindahkan datanya. Di sini ada informasi size, ya, karena memang karena size ini yang kita migrasikan. Target database-nya kita pilih, AdventureWalk. Kemudian di sini ada pilihan set source DB read only. Dan di sini juga ada informasi set source database to read only mode selama proses migrasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar database yang on-prem ini tidak ada penambahan data atau perubahannya. Makanya kita harus pastikan set. Ini terutama untuk cut over ya. Kalau misalnya kita mau cut over, kita harus pastikan ini set. Ya, set read only biar database yang di on-prem tidak bisa diakses.
hanya bisa di read only, tidak bisa di write maksudnya. Jadi akses write yang tidak bisa. Kita bisa save. Kita tunggu dulu beberapa detik. Oke. Nah, di sini sudah ada list table-nya, list objeknya, gitu ya, table, SP atau function gitu ya. Kemudian kita bisa save. Di sini ada 71 objek. Lalu kita masukkan activity name, data migration. Activity name kita pastikan lagi source servernya sudah benar dari on-prem, versinya 2014, targetnya di Azure SQL Database, target ini tipenya Azure SQL Database, kemudian tipenya offline data migration. Kita bisa run migration. Kemudian ini ada status lagi, seperti tadi, pending, ada size-nya berapa besar, migration detailnya, ada duration. Ini kita bisa refresh. Gitu ya. Nah, ini statusnya sudah running. Sudah running, migration detailnya sudah 2 dari 71 table complete. Ini kita bisa lakukan refresh itu untuk melihat progresnya. Nah, ini yang menurut saya cukup berbeda dari DMA ya, yang pernah saya gunakan ya untuk migrate. Gitu. Kalau di DMA itu infonya lebih informatif. Ini kita bisa tunggu sambil kita bisa cek juga. Cek apakah benar datanya sudah termigrasi dengan sempurna, kita bisa refresh juga di sini untuk melakukan checking. Di sini ada raw count. Nah, ini sudah ada yang masuk sebagian. Gitu ya. Oke, kita masih nunggu, ini sedikit lagi, sudah 67 dari 71 table gitu ya, yang dimigrasikan. Dan waktu ini tergantung dari size-nya. Nah, ini best practice-nya kita menggunakan cara ini kalau memang dari sisi waktu itu memungkinkan yang diterima oleh company kita buat downtime. Gitu, karena ini kan cukup tergantung size datanya nih, semakin besar datanya, waktunya pun akan semakin lama. Jadi kita bisa melakukan testing dulu sebelum langsung ke production untuk mengukur proses migrasinya itu berapa lama gitu. Dan faktornya bukan cuma dari koneksi ya. Jadi dari size tipe Azure SQL Database-nya ini pun akan pengaruh. Semakin besar DTU-nya itu semakin bagus atau semakin cepat ya gitu. Itu ada rekomendasinya juga dari Azure Migrate ketika kita melakukan setting. Dia sudah sesuai atau belum sizingnya itu dengan data yang sudah dari hasil assessment. Oke, ini sudah complete statusnya dalam waktu 1 menit ya dengan data 190 mega ini ya, 1,5 menit. Kita sekarang cek lagi di area SQL-nya, kita refresh, kita pastikan raw count-nya ini sudah sama ya. Jadi kalau post migration itu pasti kan kita melakukan compare. Apakah datanya ini sudah sama persis atau belum gitu yang dimigrasikan. Ini kalau kita lihat sekilas secara jumlah sudah sama di sini. Ya idealnya kita lakukan komparasi lebih proper gitu ya, di compare di Excel atau di mana. Ini terkait Azure Data Migration Services gitu. Jadi sampai sini secara database-nya itu sudah bisa migrate gitu ya. Mungkin selanjutnya kita balik ke slide. Saya coba. Oke, setelah demo, sesi berikutnya itu adalah Q&A. Kita sekarang coba lihat lagi, ada pertanyaan nggak dari Q&A? Berapa pertanyaan tuh? Oke, sudah ada beberapa pertanyaan baru nih ya. Kita baca yang dari jam berapa nih yang belum? Yang Azure sudah punya DC di Indonesia itu. Oh, ada ini dulu nih Pak nih. Yang DTU itu kan database transaction unit. Nah, yang dihitung sebagai transaction unit itu apa? Apa setiap kita query
atau hanya ketika ada complex transaction, semacam looping prosedur atau sejenisnya. Jadi di TIU itu intinya kapasitas maksimum yang bisa kita running di Azure SQL Database. Jadi kalau di TIU-nya 100 itu sebenarnya setara dengan berapa core, berapa storage ya. Itu ada ukurannya. Jadi kalau misalnya lebih dari 100 ya artinya secara transaksi, secara query itu akan antri, akan bentuk queuing gitu. Tapi kalau misalnya secara di TIU-nya masih masuk, transaksi itu akan terus bisa diproses seperti itu ya. Jadi ini menghitungnya dari load query atau transaksi yang berjalan di Azure SQL Database-nya. Kemudian untuk selanjutnya Azure apa sudah punya DC di data center? Untuk saat ini memang belum ada ya. Namun ini udah Mas Albert bantu jawab juga. Setelah PSBB kemarin ya sekitar Februari sudah mulai ada pembicaraan memang dari pihak Jokowi dengan Microsoft untuk persiapan data center di Indonesia. Gitu. Cuman kita belum tahu kapan akan dieksekusinya ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, itu ada source country. Itu ada source country. Oh ini yang ketika pilih ini ya. Apa bedanya jika pilihan country satu dengan lainnya, impact dengan masalah performance? Oke, jadi country ini maksudnya region-nya ya, jadi region data center-nya. Jadi pemilihan region data center ini tergantung dari kebutuhan kitanya, gitu. Jadi region-nya ini, kalau di Microsoft itu memang ketika dia launching feature baru di Azure, itu tidak semua region ada feature-nya. Jadi kalau misalnya feature baru itu dia akan piloting dulu di beberapa region. Tapi kalau dari sisi kita pengguna, misalnya service-nya ini udah ada di semua region, kita bisa milih sesuai kebutuhan kita. Kalau kita di Indonesia, customer-nya kita banyak di Indonesia, di aksesnya, otomatis kan lebih cepat kalau kita pakai Southeast Asia data center-nya, dibandingkan kita kalau pakai data center di US atau di mana gitu ya. Jadi ini tergantung dari kebutuhan. Kemudian jika ada skenario, ada database gedenya di on-prem dan dibuat aplikasi mobile yang hanya akan diakses hanya beberapa table saja. Apa ini akan disimpan di cloud? Bagaimana processing-nya? Ini maksud pertanyaannya kalau ada beberapa table yang di scratch ke cloud gitu ya. Tapi data sisa-sisa tabelnya itu masih ada di on-prem. Ini kita bisa menggunakan ScratchDB gitu ya. Jadi ScratchDB itu kita bisa datanya itu kita bisa sebagian kita bisa pindahkan ke cloud. Jadi secara SQL servernya ada di on-prem, tapi secara datanya itu bisa ada di cloud. Kemudian bagaimana memulai menggunakan Azure karena semua yang ada di Azure ada cost yang menjadi concern. Ini bisa menggunakan free trial. Di situ Mas Abdul sudah jawab ada $200 ya untuk free trial itu bisa digunakan selama sebulan. Gitu. Itu bisa digunakan untuk semua servisnya Azure dan kalau tidak salah ada beberapa servis yang cost-nya itu masih gratis gitu ya. Kalau kita menggunakan free trial. Dan kalau untuk free trial untuk coba-coba juga seperti yang tadi saya sudah info, kalau misalnya bikin VM atau apa sebaiknya pakai DevTest Lab juga. Jadi biar secara cost-nya tidak termakan cukup besar gitu ya. Gitu. Nah untuk dapatkan kredit itu tetap harus dapatin kartu kredit kayaknya. Oh ya, jadi waktu pas daftar free account-nya tetap diminta kartu kredit. Cuman di settingannya bisa di ini kok. Jadi kalau jadi ketika offer nggak akan motong langsung, itu kan bahaya kan kalau motong langsung gitu ya. Itu udah dijagain juga. Oke, kemudian ya untuk ngitung budgetnya bisa pakai Azure Pricing Calculator ya, gitu untuk ngukurnya. Kemudian saat migration ada downtime, jika saat migration berarti ada downtime, jika selama migration hanya bisa read only. Oh, oke. Oke, jadi ini seperti yang tadi saya share waktu pas demo ya. Jadi read only yang tadi saya demokan itu untuk case yang downtime-nya acceptable. Acceptable dari sisi company-nya. Misalnya acceptable-nya 2 jam atau 8 jam atau mungkin 24 jam atau mungkin dikerjakan Sabtu Minggu nih 48 jam gitu ya. Jadi selama acceptable kita bisa menggunakan proses yang tadi karena itu butuh downtime ketika read only.
Gitu. Nah, kalau misalnya datanya besar, tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Misalnya butuh waktu, kalau pakai cara tadi butuh waktu seminggu, kan nggak mungkin aplikasinya downtime seminggu ya. Itu bisa kita menggunakan cara yang backup restore. Tadi di slide saya sempat tunjukin ada backup restore seperti logShipping metodenya. Jadi kita backup full, kita naikin ke cloud datanya, kemudian kita restore. Secara berkala lognya kita restore seperti itu. Ketika sudah sync baru kita melakukan cut over. Jadi di situ minimum downtime. Tetap butuh downtime ketika melakukan cut over nih, tapi hitungannya downtime yang cukup singkat lah, gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya saya beli Azure? Oke, itu Mas Albert sudah ngasih link, jadi sebenarnya bisa tinggal daftar, sama yang pasti harus punya kartu kredit untuk beli Azure. Selanjutnya masalah license, kalau on-prem itu hitung berapa core server DB-nya? Apakah standar or enterprise? Kalau di Azure hitungannya license-nya gimana? Soalnya kan data storage ditaruh di cloud juga. Oke, jadi kalau di on-prem, setahu saya untuk satu license SQL Server itu bisa untuk sama dengan 2 core. Itu untuk yang on-prem ya. Satu license itu mengcover 2 core CPU. Itu untuk license yang di on-prem. Dan harga untuk standar dan enterprise itu berbeda untuk satu license yang sama. Kemudian kalau terkait konversi ke Azure, tadi ada conversion dari satu license di on-prem itu bisa setara dengan tipe apa di Azure. Nah, itu bisa dilihat juga, gitu ya. Itu mungkin saya coba munculin slide-nya kali ya, sebentar. Oke, untuk yang terkait license. Oke, ini di slide ini menggambarkan satu standar license core. Jadi untuk typical SQL standar, satu license-nya itu setara dengan satu general purpose atau hyperscale core. Jadi ketika tadi saya mau bikin database kan ada tipe hyperscale atau general purpose. Kemudian kalau enterprise itu bisa setara dengan 4 general purpose gitu ya, atau hyperscale. Atau setara dengan satu business critical, karena secara license itu memang lebih mahal harganya. Ini terkait license. Kemudian, apakah di Azure itu ada tools untuk tuning performance seperti di on-prem? Bagaimana caranya untuk monitoring error di DB Azure? Untuk tuning performance di Azure SQL itu ada advisor. Jadi kita bisa aktifkan advisornya. Advisor di Azure itu bisa kita aktifkan untuk membantu kita dalam hal performance tuning gitu. Untuk monitoring secara akses SSMS itu masih sama. Jadi kita masih bisa akses Azure SQL-nya itu menggunakan SSMS. Seperti yang tadi saya demokan, saya menggunakan satu SSMS untuk connect ke SQL yang on-prem atau on-VM sama yang SQL Azure Database, gitu ya. Potong langsung sisinya jadi masalah. Oh ya, ya kalau misalnya kita pakai yang free, itu ada sebenarnya secara default dia tidak akan potong langsung, tapi kita bisa merubah kalau misalnya kita mau potong langsung. Jadi harusnya selama settingannya tidak kita rubah, kartu kreditnya masih aman sih, nggak akan kepotong langsung ya. Oke, terus ada yang nanya link konversi license dengan Azure. Terima kasih. Oke, nanti dibantu jawab linknya ya. Oke Pak Kiki. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan udah enggak ya. Sekarang sih normal sih Pak. Tadi sempat nge-lag. Oke, dari pertanyaan udah semua kayaknya Mas Indra. Itu ada link konversi semua ya. Azure, ditanya tuh terakhir link konversi Azure ya. Oh iya, tadi udah dijawab sama Mas Indra. Yang link konversi Azure udah dijawab, nanti di-share ya Mas Indra ya. Iya.
Oke, ada lagi Mas Indra? Oke, mungkin kita lanjut ke slide. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin ya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa ke email juga. Saya coba share email saya dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau sharing sedikit terkait kegiatan yang ada di Agit juga. Ini mungkin bermanfaat juga buat perusahaan Bapak atau Ibu. Jadi kita itu sedang mengadakan Azure Cloud Migration Series ya. Jadi kemarin di Rabu kemarin itu tanggal 17 kita sudah melakukan webinar server migration. Kemudian di Rabu depan yaitu ada database migration. Kemudian di minggu depannya lagi itu ada web application migration. Jadi mungkin kalau misalnya peserta webinar yang di sini mau join atau ingin lebih tahu lagi terkait cloud migration itu seperti apa, ya khususnya di Azure, itu bisa langsung join di event itu. Ini linknya saya share di Q&A ya. Ada gratis ya, Mas? Gratis Pak, gratis. Jadi tinggal daftar aja di link itu. Jadi itu ada 2 link khusus untuk yang database migration sama yang application migration. Nah, di database migration ini nanti fokusnya mungkin lebih ke DMA ya. Jadi tadi kan saya sempat compare antara yang database migration service sama DMA. Nah, DMA itu nanti akan di-sharing juga ketika di materi yang database migration. Karena memang ada beberapa tools buat yang migrasi ke database-nya. Kemudian sebenarnya tadi kan di Azure Migrate itu bisa juga migrasi dari open source database ya, dari MySQL, Oracle atau Postgre. Kalau untuk itu toolsnya ada namanya itu SSMA, SQL Server Migration Assistant. Itu bisa dari multiple database atau open source database untuk ke Azure. Mungkin di lain sesi nanti kalau misalnya masih ada waktu kita bisa sharing lagi terkait yang SSMA itu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan lagi di luar yang terkait sama database migration atau mungkin sama SQL community ini, bisa juga kalau misalnya mau japri ke saya bisa email ke sini indra.darmawan@agminit.com gitu ya. Mungkin itu aja Pak Kiki dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Kiki sebagai moderator. Oke, mungkin kita perlu tahu nih dari Mas Indra nih, trik-triknya apa nih? Kapan kita harus migrasi ke Azure nih? Mengenai database kita, kapan kita mesti migrasi ya? Atau best practice-nya gimana? Kondisi apa yang menyebabkan kita harus migrasi? Kalau kondisi trigger ya, dengan kondisi sekarang sih ini sudah menjadi keharusan sih Pak, gitu. Karena kemarin kita sempat meeting juga dengan beberapa customer kita diskusi, itu arahan dari manajemen mereka itu sudah memutuskan memang tahun ini mereka tidak boleh secara IT-nya ya, budget IT tidak boleh capex. Gitu. Artinya mereka tidak bisa investasi membeli server atau hardware yang cost-nya itu lumayan besar gitu. Nah, lalu gimana kalau misalnya tahun ini kapasitinya mereka tuh sudah mau habis gitu kan, mereka sudah over capacity, mereka harus nambah storage atau menambah memori atau nambah CPU. Jadi dengan kondisi itu, kemarin yang kita tawarin ke customer ya, salah satu caranya adalah kita dengan Azure gitu. Jadi ada beberapa case sih. Jadi pertama itu kalau misalnya terkait primary data center-nya, ya otomatis kan capacity di situ udah nggak cukup ya, otomatis kita mau nggak mau production yang kita pindahin ke Azure. Terus kemarin ada case juga di customer kita yang lain, data center-nya masih aman nih Pak, kapasitinya. Cuma mereka diwajibkan harus punya DRC. Nah, DRC ini kalau mereka investasi sewa data center, beli hardware dan lain-lain, sementara mereka tidak boleh capex, artinya solusi yang kita tawarkan, kita bisa menggunakan Azure Site Recovery. Jadi buat HADR-nya, jadi aplikasinya di on-prem, DRC-nya di Azure, kita bisa pakai ASR. Itu solusi dari Azure juga buat Azure Site Recovery. Dan ASR ini secara compute-nya itu akan
akan terpakai kalau misalnya kita aktif aplikasinya itu ada di DRC. Selama dia pasif itu kecil lah compute-nya seperti itu. Jadi kita menawarkan solusi-solusi itu untuk memenuhi kebutuhan dari sisi customer gitu. Kemudian kalau misalnya dari sisi strateginya gimana untuk migrasi, jadi memang secara journey-nya ini panjang ya, karena Microsoft pun punya ada platform framework ya, cloud adoption framework itu secara journey-nya cukup panjang. Jadi yang paling utama itu yang harus dilakukan adalah assessment. Assessment-nya ini aplikasi apa yang mau kita pindahkan secara langkah awal ya. Mungkin di satu company, salah satu customer kita punya aplikasi 170-an atau 200 aplikasi, kan nggak mungkin semuanya diimigrasi. Nah, di sini customer harus bisa milih dulu gitu. Prioritas aplikasi mana yang akan jadi pilot project gitu, piloting dulu. Dan ketika milih pun ya kita bisa lihat aplikasi yang kita pilih ini sebenarnya secara workload-nya seberapa besar gitu, karena yang biar lebih terlihat manfaatnya di Azure ya kita kalau bisa pilih aplikasi yang workload-nya itu lumayan besar gitu, karena kalau workload-nya dipakai setahun cuma 2 kali atau setahun sekali kadang-kadang buat penilaian karyawan gitu, itu kan nggak terlalu impact ya. Tapi kalau sehari-hari workload-nya itu cukup tinggi, nah itu sangat berguna kalau misalnya kita kita migrasikan ke Azure Cloud gitu sih Pak Kiki. Oke. Terus kalau misalnya ini terkait dengan regulasi nih, masalahnya kan nggak semua company mengizinkan atau membolehkan untuk taruh datanya di luar nih. Gimana alamannya nih selama menghadapi klien dengan regulasi bahwa misalnya data nggak boleh disimpan di cloud, harus disimpan di on-prem gitu. Gimana cara mengatasinya? Oke, ini memang case yang sudah cukup lama ya, yang kalau di pasar Indonesia ya, untuk yang terkait data di luar ini. Tapi kemarin kita sempat diskusi dengan Microsoft juga bahwa dari sisi Microsoft sebenarnya punya gateway di Indonesia. Jadi secara data itu sebenarnya kita bisa keep tetap di Indonesia, tapi secara compute-nya itu ada di luar, ada di data center gitu. Jadi datanya kita bisa keep gitu. Cuman itu ada feature khusus buat ngaktifin itu. Jadi datanya tetap ada di sini, tapi secara compute-nya ketika dia mau kalkulasi, perhitungan itu ada di data center-nya Microsoft atau di data centernya Azure. Tetapi data itu bisa kita keep tetap ada di sini, nggak keluar ke Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu, kita bisa lakukan assess lebih detail lagi, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga sih Pak, kalau misalnya kayak gitu. Karena kan pasti kan data itu harus kita pilah-pilah nih, data mana yang harus beneran nggak boleh keluar, atau data karena gini, ketika ngitung atau compute-nya ada di Azure itu tetap dia butuh key. Jadi mungkin kalau di istilahnya database itu masking kali ya. Di sini ada ID customer nih, ID-nya 1, tapi ketika kita mau hitung 1 ini dia ada mapping-nya. 1 ini sebenarnya kodenya itu A gitu. Nah, ketika di compute di sana itu pakai kode A, tapi si data yang ada di luar ini nggak ada yang bisa baca gitu, karena secara mappingannya itu hanya ada di yang lokal Indonesia seperti itu. Itu kemarin yang sempat kita diskusikan, makanya kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu kita perlu tahu dulu kompleksiti datanya seperti apa gitu. Termasuk kalau memungkinkan ada skenario hibrid kayak gitu ya? Ya, skenario hybrid seperti itu. Oke. Ini masih ada berapa? 3 pertanyaan terakhir kali ya? Ya. Oke. Ini pertanyaannya yang masalah monitoring error biasanya kan kita lihatnya di event viewer Windows. Kalau di Azure gimana? Monitoring error database ya maksudnya ya? Oke. Kalau event viewer itu kan di level OS ya berarti ya. Kalau event viewer itu di level OS, dan kalau Azure SQL Database ini tidak ada, maksudnya kita tidak punya akses lah. Jadi secara arsitektur pasti ada OS-nya, tapi kita tidak punya akses langsung ke level OS gitu. Jadi kita bisa lihatnya di Azure SQL itu ada log-nya juga sih Pak, ada log error-nya gitu. Tapi bukan selevel dengan event viewer gitu. Karena biasanya itu levelnya di level application ya sebenarnya kalau handle kayak gitu ya. Iya, gitu.
Pertanyaan berikutnya, database server di Azure apa bisa milih versi 2014? Kalau pakai Azure SQL Database tidak bisa, karena SQL Database itu pasti latest version. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan kita pakai versi 2014, kita bisa menggunakan SQL Azure on VM ya. Jadi SQL Server on VM Azure. Jadi kita bisa di Azure itu ada pilihannya, SQL on VM versi 2000 SQL 2012 pun masih ada, 2012, 2014 gitu ya. Itu bisa kita pilih versinya. Oke, berikutnya, jika aplikasi ada di Azure dan datanya di on-prem, bagaimana konfigurasinya? Aplikasi ada di Azure, datanya ada di on-prem. Oke, kalau aplikasi ada di Azure, data di on-prem, artinya kan kita butuh koneksi yang cukup ini ya, yang cukup stabil gitu. Kalau pakai internet kan, IP-nya di public itu, yang di on-prem. kalau IP di public di on-prem, secara security malah jadi nggak secure Pak, karena database gitu ya. Gitu, jadi solusinya kalau misalnya ada kebutuhan kayak gitu ya kita harus pakai VPN panel sih. Jadi kita harus setting VPN yang di cloud-nya kita ya secara network biar bisa connect langsung direct ke on-prem kita. Jadi bukan database IP-nya itu di public keluar. Database IP public di luar itu lebih beresiko dari sisi security karena bisa langsung di trap nanti gitu. Jadi solusinya pakai itu. VPN panel itu datanya di Azure, aplikasinya di on-prem. Umumnya orang begitu ya lakukannya ya biasanya. Gitu. Oke, saya pikir cukup ya. Mungkin dari Mas Albert ada yang mau disampaikan, mau di-share. Ini kebetulan Mas Albert juga ikut nih sebagai community leader kita. Silakan Mas Albert. Nggak ada sih ya, cuman mungkin trennya sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan cloud aja sih, mungkin itu aja. Thank you. Ya, jadi cloud ini udah menjadi satu bukan cuma tren tapi jadi satu keharusan di mana orang udah nggak banyak mikir tentang storage lah, tentang infrastruktur lah. Kalaupun kalaupun mau nambah memori, nambah prosesor itu bisa dilakukan di cloud gitu, nggak perlu kita harus upgrade hardware dan seterusnya gitu. Oke, mungkin waktu kita udah mulai siang 11.30. Dari Mas Indra mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Saya sudah cukup Pak. Ya mungkin nanti kalau ingin tertarik lebih dalam lagi daftar di event yang Azure Agit Cloud Webinar Series. Jadi biar kita bisa engage lagi lebih detail kebutuhannya sebenarnya apa gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas sharingnya Mas Indra. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari apa yang disampaikan. Amin. Lalu kemudian thank you juga Mas Albert sudah ikut juga membantu untuk menggawangi, menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta. Dan saya pikir kita cukup ya untuk sesi series kita keempat ini. Seperti biasa nantikan series kelima yang akan kita lakukan 2 minggu lagi. Mudah-mudahan series ini tetap berlanjut dan dengan semangat berbagi kita membagi ilmu pengetahuan untuk kemajuan IT di Indonesia. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.